Halo, selamat malam. Shalom buat kita semua. Apa kabar hari ini? Ya, saya percaya bahwa setiap kita semua terus dalam perlindungan Tuhan dan terus diberkati Tuhan. Amin. Oke, hari ini saya mau mengajak kita untuk semuanya, mari kita datang untuk beribadah harian. Tapi sebelumnya saya mau jelaskan sedikit tentang apa itu ibadah harian. Jadi, ibadah harian adalah rangkaian ibadah pribadi sepanjang hari yang dilakukan dengan sengaja dalam waktu-waktu tertentu di dalam ibadah harian. Setiap orang didorong untuk berhenti sejenak, melambatkan tempo, dan berfokus kepada Tuhan Yesus. Inti dari ibadah harian adalah memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan dan berada bersama Tuhan. Amin. Jadi tujuan dari ibadah harian ini adalah untuk menciptakan ritme atau irama yang memampukan kita untuk menghentikan kegiatan pada waktu-waktu yang ditentukan sepanjang hari supaya dapat bersama-sama dengan Tuhan. Oke. Jadi tujuan utama dari ibadah harian itu adalah memiliki relasi yang akrab, memiliki relasi yang baik dengan Tuhan Yesus. Oke. Jadi itu gambaran atau itulah untuk kita semua. Saya mengajak kita untuk bisa beribadah harian. Oke. Jadi mari kita masuk dalam ibadah harian malam. Tanggal 22 Juli, ibadah malam. Engkau akan menambah kebesaranku dan akan berpaling menghibur aku. Mazmur pasal 71 ayat 21. Mari meneduhkan, menenangkan, dan memusatkan hati kepada Tuhan. Saat hening. Usia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekolya dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. 2 Tawarikh pasal 26 ayat 3 sampai 5. Keberhasilan yang sejati sangatlah ditentukan oleh sikap hati yang menghormati Tuhan. Sebagaimana tidak semua uang adalah asli, namun ada juga yang palsu. Demikian pula halnya dengan keberhasilan. Tidak semua keberhasilan bersifat sejati,
namun ada juga yang bersifat semu. Perbedaannya adalah dampak dan sumbernya. Keberhasilan yang sejati akan mendatangkan kebahagiaan, sedangkan keberhasilan yang semu tidak akan diiringi dengan kebahagiaan. Karena kebahagiaan hanya bersumber pada Tuhan, itu sebabnya keberhasilan yang sejati berasal dari Tuhan. Oleh karena itu, bila sikap hati kita berkenan kepadanya, maka Tuhan akan memberkati kita dengan keberhasilan yang sejati. Keberhasilan yang berasal dari Tuhan itulah yang dialami oleh Uzia, Raja Yehuda yang memerintah di Yerusalem. Ditulis di dalam 2 Tawarik pasal 26 bahwa Imam Sakaria mengajar Uzia supaya ia bersikap takut kepada Allah. Sebagai akibat, Raja Uzia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ia mencari Allah selama hidup Imam Sakaria. Selain itu, juga dicatat bahwa selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Artinya, selama Raja Uzia hidup menghormati Tuhan, maka Allah memberkati yang bersangkutan dengan keberhasilan. Hal ini menjelaskan kepada kita bahwa sejauh mana kita akan mengalami keberhasilan yang sejati, sangatlah ditentukan oleh sikap kita kepada Tuhan. Sudahkah Anda mengalami keberhasilan yang sejati? Apakah yang perlu Anda lakukan untuk mengalaminya? Tuhan, ajarlah diriku untuk senantiasa berharap kepadamu, karena sesungguhnya Engkaulah sumber pertolonganku. Ajarlah juga diriku untuk senantiasa hidup dengan menyenangkan hatimu, karena sesungguhnya aku diciptakan untuk memuliakan namamu. Ampunilah diriku bila niatan, perkataan, dan perbuatanku tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Basuhlah hatiku dengan darah-Mu dan murnikan motivasi di dalam hatiku, agar supaya dengan demikian hidupku merupakan persembahan yang berkenan di hati-Mu. Aku berterima kasih kepadamu untuk kemurahan-Mu yang telah kualami di sepanjang hari ini. Dengan kasih setia-Mu yang tidak berkesudahan itu, Engkau telah menyertai dan menuntun hidupku. Di setiap keadaan, aku dapat merasakan kehadiran-Mu yang memberi damai sejahtera, sukacita, dan berkat yang berlimpah itu di dalam kehidupanku. Aku menyerahkan hari depanku ke dalam tangan-Mu. Limpahilah hidupku dengan keberhasilan yang sejati, dan tolonglah diriku agar senantiasa hidup di dalam takut kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamatku, aku berdoa. Amin. Berdoalah untuk orang-orang yang sedang memerlukan dukungan doa Anda. Mari meneduhkan hati di hadapan Tuhan.
Oke, itu tadi sudah selesai dengan ibadah harian, dan saya berharap buat teman-teman semua kita terus beribadah kepada Tuhan. Nanti ada ibadah pagi, ada ibadah siang, juga ada ibadah malam. Jadi saya sangat berharap buat teman-teman semua yang menyaksikan video ini bisa bersama-sama dengan saya dan kita terus beribadah kepada Tuhan lewat ibadah harian secara pribadi kepada Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di ibadah-ibadah berikutnya. Bye. Shine like stars above. Come on, semuanya.